Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan beriman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kalau kita mengikuti dari awal, dari Januari, tema kita itu The Year of Preparation, tahun 2025. Apa yang harus dipersiapkan? Persiapkan itu berarti sesuatu yang menjadi fondasi. Jadi bukan suatu saat yang biasa-biasa. Dan selama hampir 6 bulan ini sampai 1 Juni ini, kita banyak berbicara tentang hati yang mau diubahkan. Tentang apa? Pertobatan. Sangat basic, tapi kita butuh enggak? Butuh enggak? Atau sudah menganggap sudah lulus, sudah enggak perlu bertobat lagi? Dan season ini dari April sampai Juni, ini diurus pusat-pusat sudah berdoa puasa buat seluruh jemaat roh. Seasonsnya itu dikatakan season of leveling the mountain. Jadi April sampai Juni ini kita akan dengar tentang hal-hal tentang leveling the mountain. Apa yang perlu di level di dalam? Tentu bagaimana kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan tema bulan ini, apa? Mari sama-sama kita katakan, exalting the lowly. Artinya meninggikan yang rendah. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Artinya Tuhan berkuasa menurunkan raja dan siapapun presiden di dunia ini. Dan dia juga sanggup mengangkat orang-orang yang dianggap biasa-biasa aja berada di tempat yang tinggi. Di dalam dimensi ilahi. Amin. Leveling the mountain. Dikatakan apa? Ada suara yang berseru-seru. Dipersiapkanlah jalan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang gurun belantara jalan raya bagi Allah kita. Apa sih yang harus diluruskan? Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yang mau di level ini semua kita, termasuk saya. Apakah kualitas pertobatan saya sudah selaras dengan yang Tuhan mau? Apa itu setiap lembah yang ditutup? Semua kotoran, kenajisan saya, percabulan, pornografi, perbuatan jahat dan dosa harus dibersihkan dalam hidup saya dan kita semua. Amin. Setiap gunung dan bukit diratakan. Bukit, tanduk-tanduk itu semua kesombongan, keangkuhan, egois, merasa benar, paling benar sendiri harus dikikis, diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Semua pemikiran-pemikiran dan asumsi-asumsi yang menjebak untuk mengikut cara dunia. Yang dikendalikan oleh roh jahat, pemecah belah. Apa? Tujuannya roh jahat itu pemecah belah. Mau setiap keluarga cerai. Mau setiap anak berontak sama orang tua. Mau setiap hubungan rusak. Itu roh pemecah. Dan itu tidak ada di sini. Kita sudah buang di jurang maut. Haleluya. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Semua sikap hati yang serong, tidak jujur, culas, menjauh dari pendamaian. Harus disucikan dan dibenarkan. Amin. Kita ini semua dalam proses. Tidak ada yang sempurna. Tapi semakin disempurna oleh kasih karunia Tuhan. Exalting the lowly, meninggikan yang rendah. Prinsipnya Tuhan, kalau kita baca di Filipi 2 ayat 5-11, itu adalah teologi kenosis. Semakin kamu direndahkan, semakin Yesus merendahkan diri. Allah Bapa semakin mengangkat. Kalau di dunia ini gayanya, pokoknya kalau bisa kita yang paling dipuji, paling hebat. Beda banget sama Yesus harus mati di atas kayu salib. Yang buat dunia itu kelihatannya suatu kekalahan. Tapi itulah yang membuat saya dan saudara masuk kepada kemuliaan Allah. Amin. Mendapatkan pengampunan dosa. Mendapatkan berkat-berkat hidup yang spesial.
That's the work of our kingdoms. Itu pekerjaan kerajaan Allah yang mau dinyatakan buat kita semua. Yang menanti-nantikan. Saya senang baca ayat pertamanya sebelum ayat 52. Dikatakan, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Jadi ada orang mau bersatu, mau mengalahkan Tuhan. Tuhan tertawa itu. Dia mencerai-beraikan. Nanti kita akan belajar bagaimana dia akan mencerai-beraikan orang-orang yang sombong itu. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Amin. Siapa yang sudah merasa tinggi di sini? Tapi siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Amin. Dari lumpur dosa, lumpur kehinaan ini. Kalau mau dibilang saya ini yang pertama. Saya ini orang paling berdosa. Tapi Tuhan angkat saya. Tuhan selamatkan orang yang seperti ini yang kayak tidak layak. Kalau teman SD, SMP, SMA saya kuliah, dia melihat saya berdiri di tempat ini. Dia bilang, it is impossible. Tapi possible buat Tuhan kita. Amin. Nah, misalnya kelas 6 SD saya sudah kenal narkotik. Kelas 6 SD, can you imagine? Saya sudah bersaksi, saya sudah kenal narkotik. Nggak usah tanya, selanjutnya itu nanti, jangan tanya di sini. Nanti kalau mau tanya itu personal aja. Contoh dari kesombongan, saya ngambil contoh Nimrod, Raja Babel, dan Raja Herodes Antipas. Herodes Antipas ini anak dari Herodes Agung. Contoh dari kerendahan hati, gembala yang jadi raja, Raja Daud dan Yohanes Pembaptis. Apa yang kita belajar dari Nimrod? Kita belajar dari Nimrod tentang dia membangun menara Babel. Dan dia katakan juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Apa? Cari popularitas, cari pengakuan dari dunia. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Pengertiannya bahwa tidak ada yang mungkin bisa menserakkan mereka. Kita tahu Nimrod ini adalah cicitnya Nabi Nuh. Anak dia punya opa, kakeknya namanya Hem. Hem punya anak Kus. Kus memperanakkan Nimrod. Dan dikatakan di dalam Kejadian 10 ayat 6, ayat 8. Kus menjadi perkasa, Kus adalah ayah Nimrod, orang pertama yang menjadi perkasa di bumi. Ayat 9, dia menjadi pemburu perkasa yang menentang Tuhan. Menentang Tuhan, pemburu perkasa menentang Tuhan. Itu sebabnya ada ungkapan seperti Nimrod, pemburu perkasa yang menentang Tuhan. Ayat 10, kota-kota pertama di kerajaannya adalah Babel, Erek, Akkad, dan Kalne di negeri Sinear. Babel atau Babylon itu artinya apa? Kekacauan. Dan kalau Nimrod artinya rebellion. Udah lengkap, kacau tambah berontak kira-kira apa? Wow hancurnya. Wow hancurnya gitu. Saya percaya di sini adalah kebalikannya. Yang lawannya rebellion, taat. Lawannya kekacauan, peace. Peace be with you. We speak life. Jadi apa yang terjadi tentang ini? Tuhan kacaukan. Tuhan kacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak terserak. Dikatakan tadi di apa? Di Lukas 1 ayat 51. Tuhan kacaukan mereka. Mereka terpencah. Bagaimana sih? Kalau ada masalah, tidak mungkin kita mau melawan Tuhan. Kalau Tuhan suruh belok kiri, Tuhan suruh belok kanan, belok kanan. Begitu kita melawan, kita jadi kacau. Ini kejadian. Dan kecongkakan yang dibuat oleh Nimrod ini merupakan malapetaka bagi hidupnya dan bangsanya juga. Berikutnya kita belajar dari Herodes Antipas. Herodes Antipas merupakan raja yang memimpin wilayah Galilea dan Perea, berkuasa dari tahun 4 sebelum Masehi sampai dengan 39 Masehi. Raja
Di Markus 6 ayat 18, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ini dia Herodias menyimpan dendam. Sehingga akhirnya dia dipenggal. Dan kalau orang bilang Yohanes apa sih hebatnya? Kalau seandainya dari penampakannya, dari penampilannya, kalau saya ini bagus banget pakai jas, istri saya sudah suruh pakai ini. Oke, saya taat. Jangan membantah, bisa jadi masalah besar. Udah taat aja gitu. Disuruh pakai jas ganteng. Kalau Yohanes Pembaptis pakainya apa? Kulit. Ya, dan pada suatu hari yang gitu Herodes mengenakan, bukan. Dia hanya pakainya kulit. Dari kulit unta. Dan makanannya apa? Madu dan belalang. Enggak elit banget. Kalau seandainya makan madu dan belalang hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini dikatakan sepanjang hidupnya. Dikasih sate kambing aja pertamanya enak. Tapi kalau terus-terusan ini udah belalang dan madu. Kira-kira elit enggak? Kalau ukurannya itu, Yohanes enggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan bilang apa terhadap Yohanes? Di Kisah Para Rasul 12 ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan ketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Akibatnya orang yang sombong. Akibatnya orang yang sombong. Dan kita enggak seperti itu. Dan kalau seandainya ini tidak ada orang dikatakan apa? Orang yang lebih tinggi daripada Yohanes. Kalau seandainya, nanti sebentar. Kita bahas dulu tentang setelah Herodes Antipas mati, ini sekarang Raja Daud. Raja Daud, ini sekarang itu kita sudah bahas orang-orang yang sombong kan. Sekarang ini orang yang baik. Tentang Raja Daud. Kalau dibilang baik Raja Daud, banyak orang bilang, kenapa dia harus dibilang baik? Dia itu seorang pembunuh. Dan dia adalah seorang pesina, betul enggak? Betul atau betul? Tapi kenapa Tuhan tetap sayang sama Daud? Karena Daud memiliki hati yang bertobat. Pada saat ditegur, dia juga langsung. Dia mengalahkan Goliat. Kalau kita melihat dari dia mengalahkan Goliat, kita melihat Daud ini super. Tapi apakah kita tahu bahwa dia adalah orang yang disisihkan dari keluarganya? Tidak dianggap hebat, tidak dianggap ada apa-apanya. Waktu Nabi Samuel mau datang mengurapi salah satu dari anak Isai yang akan jadi raja, Daud tidak diperhitungkan. Daud dipinggirkan, disisihkan. Daud hanya menggembalakan kambing domba dan itu bukan ribuan. Bisa jumlahnya 1 kambing 1 domba. Tapi dia memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Kalau ada yang menyerang kambing, kalau ada singa yang menyerang beruang, dia lawan singa itu. Dia bunuh singa itu. Dia mati, bunuh juga beruang itu. Tanggung jawabnya dia setia dalam orang-orang bilang, Nabi Samuel waktu dia sudah menjawab, loh Tuhan bilang bukan apa yang dilihat oleh manusia. Manusia cuma melihat luarnya, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Masih ada enggak anakmu? Ada. Satu itu lagi jaga cuma jaga kambing domba. Enggak diperhitungkan untuk jadi tentara. Enggak masuk hitungan kalau orang Manado nyandak rekeng. Enggak dihitung. Jadi enggak terhitung dari tiba-tiba dipanggil. Umur berapa tahun? 17 tahun.
umur 17 tahun dipanggil Daud untuk diurapi menjadi raja. Dan dia harus sekolah 26 semester. Berapa semester untuk diangkat jadi raja? 26 semester. Itu udah master teologi atau master apalah. 13 tahun sekolah untuk dikejar-kejar mau dibunuh. Sudah mengalahkan Goliat, Saul masih mau bunuh. Luar biasa. Tapi Tuhan bilang, Daud berdosa. Tapi Daud adalah orang yang open heart. Yes. Dia bukan sampai menyesal saja. Dia melangkah step tindakan iman untuk mau berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Dia mau ditegur oleh hamba Tuhan. Dia bertobat. Dan Tuhan katakan gini. Di dalam Kabar 13 ayat 20. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Daud bukan cuma itu aja. Ini harusnya terjadi buat gereja. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 2 dikatakan apa? Ini teman-temannya Daud. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Dalam kesukaran ini apa nih? Sukar diatur. Sukar mengerti. Ini orang-orang yang ibaratnya kalau seandainya negara bilang ini sampah masyarakat. Sukar. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Jadi tukang utang orang ini. Setiap orang yang bersakit hati. Nah sakit hati ini kira-kira apa? Kalau orang masih bisa sakit hati. Berarti Yesus belum berada di dalam hatinya. Orang-orang yang betul-betul sakit hati. Dan kalau orang sakit hati kira-kira dia mau lakukan apa aja untuk balas dendam kan. Selanjutnya. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira berapa? 400 orang. Seharusnya gereja berfungsi seperti ini. Orang yang sukar dimengerti. Orang yang sukar diajar. Orang yang bermasalah datang ke tempat Tuhan. Dilatih di rumah Tuhan. Itu yang rock ministry mau. Value kingdom ini. Orang yang tidak sudah dihargai, dikejar-kejar. Adulam menjadi tempat pendidikan mereka. Digodok habis. Dan Daud jadi pemimpinnya. Yang luar biasa. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan bangsa. Amin. Harusnya kita juga gereja bersiap. Jangan kalau ada orang yang salah. Langsung, memang aku udah tahu dari dulu dia begitu. Ada yang ngomong, dia itu kayaknya suka gini loh. Oh iya, saya juga tahu kayaknya saya merasa seperti itu. Tambah dibakar. Ada yang mengeluh tentang ini. Ini saya cerita tempat lain, di sini nggak ada gitu. Ini aminnya kok ada yang senyum-senyum gitu ya. Pokoknya tidak ada. Kalau ada yang cakap, wih itu orang gitu. Oh iya, kita doakan. Berkati dia. Habis nggak apinya? Tapi kalau saya gini, dia sih gini, oh iya kamu digituin lagi ya? Aduh. Kamu digituin lagi ya? Masa? Waduh masanya, masa? Jangan. Di sini memang tempat gosip, saya tahu. Tapi tentang gosip, tentang kebaikan Tuhan. Tentang pekerjaan Tuhan. Tentang keteladanan Tuhan Yesus. Itu gosip kita hari-hari. Amin. Bukan yang lain-lain. Supaya apa? Supaya kita melahirkan generasi-generasi yang benar-benar tangguh menghadapi situasi. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan selama kita mau merendahkan hati. Daud punya dosa yang tidak main-main. Tapi dibilang pondok Daud dipulihkan. Pondok Daud dipulihkan dikatakan apa? Artinya orang-orang
bangsa-bangsa dibawa untuk mengenal Tuhan. Bukan cuma sekedar memuji. Kalau we talk about pujian, Daud main gitar, setannya keluar. Nah sekarang banyak orang di luar sana main gitar, setannya datang. Tapi di sini main gitar kita dapat sukacita. Amin. Kita merasakan ada haleluya. Itu yang mestinya. Tapi bukan sebatas main musik. Next step we talk about true worshiper. We become soul winners. Itu yang Tuhan mau. Penyembah yang benar. Waktu ditanya, dia lagi berbicara sama wanita Samaria. Tuhan Yesus dikatakan apa? Pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Murid-muridnya enggak tahu apa itu. Tapi satu jiwa itu. Saya berdoa kita menemukan wanita-wanita Samaria. Yang nanti akan memenangkan seluruh wilayah di mana dia berada. Amin. That's the true worshiper. Oke, kita masuk berikutnya. Orang yang rendah hati berikutnya, tadi saya sudah singgung tentang Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Nggak canggih banget. Kemarin kita makan rame-rame. Punya niat berdoa buat orang tapi orangnya nggak datang nggak apa-apa. Tetap kita mencintai dia dan mengasihi dia. Haleluya. Haleluya, kita mengasihi orang-orang semua. Tidak ada cerita, kalau kamu nggak datang, kamu bikin dimarah-marahin. Enggak. Di sini enggak ada. Kita belajar semuanya menjadi jemaat yang kalau seandainya ada hall yang mau dibuat oleh siapapun juga, teman yang lain langsung mengcover. Bukan dibesar-besarin. Masalah bisa datang, tapi kasih Allah selalu lebih besar. Dan engkau, hai anakku, Yesus katakan buat Yohanes, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Amin. Itu upahnya Yohanes. Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Merasa tidak layak pegang sandalnya Tuhan Yesus. Apakah kita masih punya mentalitas rendah hati? Tapi dengan begitu dia bilang, kau nabi yang paling tinggi. The Bible say, Tuhan Yesus yang katakan buat Yohanes. Tidak peduli makanannya madu dan belalang. Tapi the word of God when you say, you are the best. That's more than enough. Amin. Kita bukan melayani karena dipuji manusia. Pujian manusia bisa mengecewakan, bisa menjatuhkan. Tapi kalau Tuhan yang memuji kita, kita akan luar biasa. Amin. Dan apa pandangannya Tuhan tentang kesombongan versus humble? Kesebelasan kesombongan melawan kesebelasan rendah hati. Apa poinnya Tuhan? Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan. Nah kita sudah belajar tadi tentang bagaimana 5 foundation. 5 foundation, basic foundation to live in humility. Kita bisa dapat 100 pun juga. Tapi kita mau belajar ini, hal yang mendasar yang Tuhan bicara buat saya. Hati yang bertobat, mari kita melihat hati yang bertobat, repentance heart. Jadi, kalau seandainya ada orang Kristen yang tidak mau berjalan dalam pertobatan, pertanyakan kekristenan.
Berarti dia mau menjadi Kristen yang dapat mujizat, dapat enak-enak, tidak mau menyangkal diri, tidak mau pikul salib. Maunya pokoknya aku damai aja. Kalau disinggung sedikit gua marah, itu kan normal. Enggak. Tuhan bilang kita harus bertobat. Dan nilai pertobatan itu waktu kita semakin menekuni firman Tuhan. Jadi dikatakan di Kisah Para Rasul 8 ayat 22, Jesus loves you. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Amin. Dan dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakan aja Tuhan mau proses aku jadi apa. Lebih cepat selesainya daripada kita ngelawan. Nggak naik kelas, percayalah saya. Kalau kita ikutin Tuhan mau proses gini, kita ketemu Tuhan latih aku sabar. Pasti ada orang yang menjengkelkan datang sama kamu. Pasti itu. Karena bagaimana kita mau lulus kesabaran kalau tidak ada orang yang menjengkelkan, orang yang mengesalkan. Supaya kita melatih sabar. Tapi kalau seandainya kita tidak lulus hal itu, pasti kita harus lewatin masa-masa pergaulan, pergesekan di mana ada teman kita berbuat yang tidak enak tapi kita mau terima. Halo? Berbuat yang tidak enak yang mengecewakan tapi kita tetap mengasihi dia. Amin. Pasti jemaat kursi-kursi ini. Begitu gosip ceritain tentang dia, dia lagi. Kamu diapain? Oh masa, waduh kursi berkurang yang datang. Kita menyakiti orang lain tanpa kita sadar. Oke, berikutnya yang kedua. Miliki hati seorang murid. Tidak mungkin kita bisa bebas dari ikatan-ikatan dunia ini tanpa kita memiliki hati seorang murid. Kenapa kita harus dimuridkan? Memiliki hati seorang murid. Kenapa? Karena orang yang mau dimuridkan adalah orang yang mau didisiplinkan. Amin. Orang yang mau didisiplinkan, emangnya enak ditegur, dibilang begini, harus begini, begitu. Adalah orang yang mau merendahkan hatinya. Amin. Makanya hati seorang murid itu penting. Kalau tidak kita akan berjalan dengan satu, aku enggak perlu, saya enggak perlu mentor. Saya enggak perlu apa-apa. Jadi kacau, saya bisa belajar sendiri kok. Enggak dipakai di sini. Karena di dalam Rock International Ministry, kita mempunyai hubungan bapak anak. Bukan cuma kamu karena bisa belajar sendiri, pintar bisa. Harus ada yang mentoring. Harus ada yang mengontrol. Kamu mau jadi apa ini? Kalau salah ini siapa yang tegur? Oh mau-mauku dewe, mau-mauku saja. Saya tidak mau diatur sana sini. Gak bisa. Sekalipun Anda pintar. Saya pernah melihat seorang S3 teologi. Duduk mau diajar oleh anak SMA. Halo? Dimuridkan oleh anak. Karena ada struktur yang harus diikuti di dalam program pemuridan tersebut. Mau diajar anak SMA. Orang itu luar biasa. Tapi baru ada S1, dia mau diajar sama anak SMA. Dia bilang ngapain? Dia belum tahu apa-apa, kenapa diajar saya. Dia lebih muda lagi. Dia tidak mengerti. Oh sometimes proses merendahkan hati itu harus melalui orang-orang yang kita temui sehari. Dan kalau kita lewatin itu, kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Makanya karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah sekarang saya tanya, apakah di sini kita tidak termasuk di dalam sebagai untuk menjadi semua murid? Masuk. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi standar menjadi murid dalam kekristenan is a must. Bukan pilihan, oh saya enggak mau, saya mau jadi orang Kristen duduk-duduk aja tapi enggak mau. Pasti kalau Anda mau menjadi orang Kristen yang betul-betul dipakai Tuhan adalah harus ini. Karena pemuridan adalah pintu untuk menuju kedewasaan rohani. Aku memberikan, ternyata seorang murid ini targetnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu
saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kita mau menjadi murid itu standarnya apa? Oh, untuk saya mengasihi bukan disombong-sombongin karena sudah banyak tahu. Itu adalah kehidupan komunitas yang harus kita jalanin. Oke, terus selanjutnya poin ketiga. Saya tinggal 2 poin lagi nih. Poin 4, poin 5 selesai. Jaga hati, jaga mulut, jaga reaksi, respon, tindakan. Jagalah, Amsal 4 ayat 23 sering sekali kita bacakan tentang firman ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita dimulai dengan hati kita yang benar. Amin. Dan dikatakan, siapa memelihara mulutnya? Amsal 23 ayat 21, yuk kita baca sama. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi ini mulut ini benar-benar. Tahu itu sampai di mulut dan itu sekalipun kapal itu besar. Tapi dikembalikan oleh lidah. Satu kemudi. Jadi kalau kita tidak jaga-jaga mulutnya kita bisa kacau balau. Ya jelas kita juga harus jaga, bukan cuma jaga mulut, jaga hati, jaga mulut, dan jaga respon tindakan kita. Amin. Kan dengan kita menjaga respon yang kita, itu dikatakan, don't just pretend to love others. Jangan pura-pura mengasihi, jangan kasih itu pura-pura. Kita harus mengasihi sungguh-sungguh. Benci apa yang salah. Dan kita harus pegang kuat-kuat kebenaran itu. Amin. Jangan kasih itu jangan pura-pura. Kalau seandainya saya bilang Pastor Resti ganteng, saya tahu dia ganteng. Saya tahu pertama Pak, Pastor Stefanis tahu dia takut Tuhan, tapi dia juga tahu ini saya mau kan, karena dia juga ganteng. Istriku juga bilang saya gitu. Kalau enggak ganteng katanya enggak deh, kamu enggak Tuhan, tapi kalau ganteng juga ya. Memang antara saya dan dia adalah dia yang terbaik buat saya. Dan dia mengatakan bahwa saya yang terbaik. Every day suami istri harus katakan sama istrinya sama suaminya. Kamu adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Di depan anak-anak. Amin. That is a must. Coba latih ngomong sama istrinya. Kamu adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Coba. Suami istri loh. Amin. Itu semua. Oke. Poin 4, kita percepat lagi poin 4. Harus mau memaafkan. Nah, tunggu. Kayak Formula One aja harus putar berapa round dulu. Nah, is a must. Karena firman Tuhan Markus 11:25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Kalau masih mau belum mengampuni, yuk kita baca ayat ini sama-sama. Kalau masih belum ada yang mau mengampuni dan mau rendah hati, coba kita baca ini sama-sama. 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah... Ayo, siapa yang bilang gak mau kekayaan? Jangan ampuni. Enggak mau kehormatan, jangan ampuni. Enggak mau kehidupan, jangan ampuni. Tapi kalau Anda masih mau kekayaan yang Tuhan berikan, Anda mau kehormatan, Anda mau kehidupan, kesehatan, ampuni, rendah hati aja. Supaya apa? Kita mengalami sesuatu yang maksimal. Oh, makanya ternyata firman-Nya ada ya. Kalau saya rendah hati, saya akan mengalami ini. Tuhan, kalau kita mau kehidupan yang betul-betul yang ikut firman Tuhan, ada bonusnya, pegang janji Tuhan. Dan poin kelima, ya ini udah terakhir ini bilang, udah hampir nih. Puji Tuhan.
harus mau berbagi kasih. Mazmur 41 ayat 2-3, kalau bahasa Inggrisnya Psalm 41 verse 1 and 2. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu kita memberikan perhatian, berbagi kasih buat orang. Tuhan memperhatikan pada waktu Tuhan hindarin. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan oleh siapa? Musuhnya. Kalau kita mau berbagi kasih. Tapi di sini poin 5 saya tidak bilang kalau. Harus mau. Bukan bilang kalau. Harus mau berbagi kasih. Karena kasih itu adalah apa? Memberi. Kasih itu berkorban. Kasih itu membuat saldo saya minus. Tetapi kalau Tuhan memberkati saya, dia mampu berikan lebih daripada beyond that we can imagine. Beyond that we can pray. Beyond that we can say. Itu Tuhan. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau Anda seandainya semakin sadar ini, pasti akan mau berbagi kasih. Orang dikatakan di Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan, bukan si kaya loh. Si miskin artinya orang yang membutuhkan. B. Siapa yang menaruh kasih, belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau Tuhan dihutang kira-kira balas enggak? Kita dikasih kesehatan aja bagus. Saya kaget bulan lalu istri saya punya bill 53.000. Kan kalau itu harus dibayar. Kalau ada, kan gak main-main kan. Ada sakit gak bisa ini. Ini billnya istri. Jadi kalau saudara dikasih kesehatan, saya percaya karena saudara juga melakukan sesuatu yang baik. Amin. Haleluya. Nah ini harus saya belajar dari anak Youth with the Mission. Perbuatan baik tanpa kabar baik sama dengan perbuatan. Jadi kalau kita cuma baik-baik aja tanpa memberikan satu, ada kasih yang luar biasa. Yang Tuhan Yesus mau orang itu mendengar kasih tanpa syarat. Unconditional love, unfailing love yang mau mati di kayu salib. Kita harus beritakan buat orang itu. Amin. Saturday kita juga beritakan. Mei 17, saya kira ada beberapa orang ada di sini ya. Kita lakukan. Emangnya ini semua orang yang datang berkorban juga semuanya. Luar biasa, thank you buat ibu-ibu. Dan ada 6 gereja yang ikut terlibat. Lihat semangatnya, ibu-ibu BTS tuh sebagian. Ada juga hero-nya. Jadi ini kita lakukan nih luar biasa orang-orang yang ini. Sampai sekarang apa? Stefanus bawa keyboard sendiri, baru beli, bawa stand-nya. Waduh, serius banget. Luar biasa. He will do that again. Amin. Oke, dan ini on Memorial Day Tuhan kasih bonus. Habis kita menyembah Tuhan, Tuhan kasih bonus. Anak-anak muda mereka datang sharing firman Tuhan. Saling memberkati. Apa yang terjadi? Tuhan kasih. Mereka berdoa. Saya percaya karena ada doa-doa orang benar. Ada orang homeless. But it looks like it's not homeless. Namanya Bosa. Terima Yesus. Itu yang paling kiri ya. Oh. Ini Bosa. Dan ini kredit untuk dari Pak Nolvi yang foto dari jauh. Ini namanya Justin dan ini
Jos, ini orangnya. Menerima kabar keselamatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan ini gitaris kita yang main drum tadi. Amin. Ini hamba Tuhan kita yang sharing firman Tuhan. Ini ibu-ibu BTS, sebagian ibu BTS. Ini sebagian pasukan hero kita. Luar biasa. Jadi kalau nanti ada acara jangan sampai ketinggalan ya. Ikut. Tuhan kasih jiwa. Sebenarnya apakah saya mampu? Enggak. Ini anak-anak, saya mau katakan. Aku menanam. Ini berapa kali? Kita menanam. Orang lain menyiram. Yang berikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Tidak penting yang menanam, yang menyiram. Kita terima upahnya pasti. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu lebih penting. Kita lakukan ini, kita lakukan di jalan. Kita sampaikan itu. Orang lain kayaknya jemaat lain yang menuai. Enggak apa-apa. Tapi jangan marah. Kalau seandainya ada orang juga yang Tuhan kirim. Bukan kita minta-minta loh. Tuhan kirim juga. Untuk mau bertumbuh bersama kami. Itu punyanya Tuhan. Amin. Bukan punyanya saya, bukan punyanya perorangan, bukan punya. Itu punyanya Tuhan. Tuhan yang kirim jiwa-jiwa itu dan kita hanya mau memuridkan dan bersama-sama tumbuh. Amin. Dan ayat berikutnya di Yohanes 4 ayat 38 dikatakan apa? Aku Tuhan mengutus kamu untuk apa? Menuai apa yang tidak kamu usahakan. Sama-sama bacakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi ada orang yang Tuhan kirim sudah jadi. Pindah kota atau dari mana. Bisa jadi Tuhan kirim. Tapi kita tidak jadi jemaat yang egois. Kita memberitakan juga orang lain yang dapat keuntungannya. Syukur-syukur kalau seandainya Jared kita dapatkan dan dia bertumbuh. Dan hari ini saya lihat sudah berapa minggu, where is Jared? Jared, where are you? Dia udah bawa satu temannya. Berikan kemuliaan. He bring his friends. Luar biasa. Kita mau ada orang yang bergerak-bergerak. Tuhan bisa lakukan kan? Dan ini adalah anak-anak muda kita. Mereka jangan tanya, sudah kumpul-kumpul begini. Mereka sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mereka sudah bersekutu bersama. Nah sekarang menikmati dong pantai Doheny Beach. Kita bersuka cita betul-betul. Lain kali makanya kalau seandainya tahun depan ada Memorial Day semuanya harus ikut. Tapi yang paling penting apa? Thanksgiving. Daftarkan segera. Ini promosi dan promosi. Oke. Kita akan lakukan lagi street ministry. Tanggal 28 Juni. Siapkan hati. Dan saya percaya akan semakin banyak. 15 menit terakhir. Kita menari buat Tuhan. Da da da, da da da, everything that. Saya lupa set liriknya gimana lagi. Itu kita dance dan banyak orang mau ikut sama-sama dengan kita. Banyak orang-orang lain juga mau menari buat Tuhan. Amin. Miliki 5 hal ini. Apa? 1 apa? Hati yang bertobat. Kedua apa? Memiliki hati seorang murid. Yang ketiga, jaga hati, jaga mulut, dan jaga reaksi, respon tindakan. Keempat, harus mau memaafkan, mau mengampuni. Yang kelima, harus mau berbagi kasih, bersaksi. Mari kita bangkit berdiri.